Nomor 10, nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X ditambah 2. Yang absisnya adalah X pi per 3 sama dengan kemiringan itu sama aja gradien. Gradien itu sama aja turunan kurva. M itu adalah Y aksen. Y aksennya berapa? Cos itu turunannya adalah min sin. Gitu ya guys. 2 nggak bisa diturunkan. Oke, ternyata absisnya pi per 3. 180 dibagi 3, 60 ya. Maka M-nya adalah min sin dari 60 derajat. Maka jawabannya min setengah akar 3. Oke ya, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Persamaan garis singgung ya. Ini yang melalui titik ini. Kita mencari M-nya dulu. M itu sama saja Y aksen ya. Kita turunkan. Jadinya 3 per 2 kalikan 2 ya. 3X dikurangi 4. Ternyata absisnya 2 guys. Maka M sama dengan 3 kalikan 2 kurangi 4. Maka gradiennya adalah 2. Baru deh kita mencari persamaan garis singgungnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y min Y1 nya 1. M nya tuh 2. X dikurangi X1 nya adalah 2. Y min 1 sama dengan 2X min 4. Oke ya. Maka Y sama dengan 2X min 1 pindah ruas jadi plus 1 ya. Min 3. Y sama dengan 2X min 3. Oke, jawabannya adalah B. Semangat ya. Next, kita masuk ke soal nomor 12. Persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus terhadap garis 4X dikurangi 24Y min 1 sama dengan 0. Oke ya. Yuk kita cari dulu yang namanya gradien itu kan sama saja Y aksen ya. Ini adalah Y-nya. Saya buat kayak gini aja. Berarti kan 2X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat. Inilah Y-nya. Maka nanti Y aksen sama dengan ini 3 kalikan 2 ya. 6X kuadrat dikurangi 12X. Inilah gradiennya. Ternyata dia tegak lurus ya. Kita cari gradien di sini dulu. Rumusnya adalah min A per B, oke? Min A per B, maka jadinya min 4 per min 24. Maka ini gradiennya adalah 1/6. Oke, karena dia tegak lurus, maka artinya nanti gradien di sini itu dibalik dikali negatif ya. Atau kayak gini, M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Ini karena dia tegak lurus. Maka tadinya M1-nya 1/6, M2-nya tidak tahu, kalikan min 1. Maka M2-nya adalah min 6 ya. Maka jadinya kan kayak gini ya guys. Min 6 sama dengan 6X kuadrat min 12X. Oke, ternyata tidak cukup. Ya, saya buat kertas yang lain di sini. Ya, yuk maka jadinya 6X kuadrat dikurangi 12X ditambah 6 sama dengan 0. Saya pindah ruaskan ke sana. Terus kita bagi 6 semua aja ya. Maka jadinya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. X 1, 1 ya. Maka min. Maka ketemulah X-nya 1. Ya. X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa mbak? Nah, yuk kita masukkan ya. Y itu adalah 2X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat. Ini Y-nya. Pada saat absisnya 1, kita masukkan. Berarti kan 1 pangkat 3 dikurangi 6, 1 kuadrat. Maka Y-nya 2 kurangi 6, min 4. X-nya ada, Y-nya ada, gradiennya ada, min 6 ini. Ya. Oke, maka persamaannya Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Ya. Y min 4 jadi positif. Gradiennya adalah min 6, X min 1. Maka jadinya Y plus 4 sama dengan min 6X plus 6. Oke, ternyata ABC-nya mintanya X sama Y berada di satu ruas. Maka jadinya 6X ditambah Y min 4 ya. Berarti tambah 6 sama dengan 2. Oke, jawabannya mana guys? Jawabannya adalah B. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 4x dikurangi 18 merupakan fungsi naik pada interval. Oke guys, karena dia mintanya fungsi naik, maka f aksen itu harus lebih besar dari 0 ya. Maka jadi gimana? 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 45 itu harus lebih besar dari 0 ya. Biar gampang saya bagi 3 aja. X kuadrat min berapa ya guys? Min 8x ditambah 15 ya. Saya faktorkan dulu.
Kayak gini ya. X 5, 3, min. X sama dengan 5, X sama dengan 3. Ya, saya buat garis bilangan. Maka ini ada 3, ini ada 5. Ya, 0 berarti di sini ya. Kita 0 masukkan kemana Mbak? Masukkan ke sini aja. 0 positif. Maka pada saat X-nya 0 sih positif. Ya, mintanya lebih besar. Maka kita cari yang positif. Inilah interval pada saat fungsi naik. X kurang dari 3, tetapi X lebih besar dari 5. Oke, jawabannya adalah A. Next, kita masuk nomor 14. Koordinat titik balik maksimum dan minimum pada grafik tersebut adalah. Nih, kalau mencari maksimum dan minimum, langkah pertama kita mencari titik stasionernya ya. Titik stasioner terjadi jika Y aksen sama dengan 0. Maka jadinya 3X kuadrat ditambah 6X itu sama dengan 0. Maka jadinya kan 3X, sini X plus berapa D? 2 ya, iya kan? 3X kuadrat 6X, oke, sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 0 pada saat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 0 gitu aja ya. Pada saat X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Terus kita substitusikan aja. Substitusi kemana Mbak? Ke fungsi awal ya. Pada saat F-nya 0, maka jadinya 0 ditambah 0 ditambah 4. 4 berarti 0,4. Pada saat F-nya min 2, maka jadi gimana Mbak? Min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 2 kuadrat itu berapa? 4 ya. 4 kalikan 3, 12. Ditambah 4. Oke ya. Ini berapa guys? 16 kurangi 8 tuh 8. Berarti pada saat min 2, Y-nya 8. Mana yang maksimum? Ini maksimum. Mana yang minimum? Ini minimum. Ini lebih besar daripada ini. Oke? Maka ini adalah titik balik minimum. Ini titik baliknya maksimum. Oke ya guys, yang tanya maksimum sama minimum, berarti jawabannya adalah E. Oke, masih cukup nomor 15 ya. Diketahui Fx sama dengan ini ya, persamaannya ya. Mencapai nilai minimum pada saat X-1. Minimum dan maksimum langkah pertama kita mencari stasionernya ya. Maka F aksen X sama dengan 0. Maka jadinya 2px ya dikurangi p plus 3 itu sama dengan 0. Dan pada saat x-nya 1, kita substitusi x-nya 1. Maka jadinya 2p dikurangi p kurangi 3 sama dengan 0. Maka jadinya 2p kurangi p berapa? 1p ya. Maka p sama dengan 3. Oke guys, jawabannya langsung ketemu. Jawabannya adalah C. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 16. Tentukan nilai maksimum dari suatu fungsi fx sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3 per 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 9 pada interval 0 sampai 3. Ya, kalau mencari nilai maksimum ataupun minimum ternyata interval x-nya sudah ada, maka tinggal kita substitusikan saja deh. Kalau misalkan intervalnya tidak ada, maka kita mencari titik stasionernya dulu. F aksen sama dengan 0. Dari situ kan ketemu X ya. Nah ternyata X-nya sudah ada. Maka tinggal kita substitusikan ya. Berarti yang disubstitusikan adalah F0, F1, F2, dan F3. Nanti kalian tinggal substitusikan. Tapi saya sudah menghitung ya. Maksimum pada saat X-nya 3 ya. Coba kita kerjakan. Sepertiga X-nya 3, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Dikurangi 3 per 2, 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah 2 kalikan 3 itu 6, ditambah 9, oke ya. 9 tambah 9 itu 18, 18 ditambah 6 itu adalah 24, dikurangi 9 kalikan 3 itu 27 ya, 27 per 2, oke guys, kita pakai penyebut angka 2, maka jadinya 48 dikurangi 27, 48 kurangi 27 berapa? 1, 21 dibagi 2 ya. 21 bagi 2 adalah 10,5. Inilah nilai maksimumnya. Begitu ya guys. Oke guys, kita masuk ke soal terakhir ya. 17. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 tidak pernah naik. Nah, kalau tadi fungsi turun, fungsi naik, sekarang ada kata-kata tidak pernah naik. Kalau tidak pernah naik, maka nanti kayak gini guys. F aksen X kurang dari sama dengan 0, ada sama dengannya ya kalau tidak pernah naik. Yuk kita buat turunan terhadap Fx nya 3x kuadrat
ditambah 6x kurang dari sama dengan 0. Kita buat kayak gini, 3x, x ditambah 2. Begini ya guys. Maka x sama dengan 0, x sama dengan min 2. Kita masukkan, ini berarti min 2, ininya 0 ya. Kita masukkan angka 1 aja biar gampang. Masukinnya kemana Mbak? Ke sini. Ya, 3 tambah 6 positif ya. Maka ini negatif, ini juga positif. Mintanya kurang dari, kita cari yang negatif. Oke, maka nanti nilai-nilainya adalah x lebih besar sama dengan min 2 tetapi kurang dari sama dengan 0. Oke ya guys, jawabannya adalah A. Semangat, pasti kalian bisa. PAS 1-nya kita belajar bersama-sama. Oke guys, assalamualaikum.